Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafika Andania Brosurbakti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus penelitian yang menggunakan metode Markov Chain. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Widyasari SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah proses stokastik. Nah, kasus penelitian yang saya ambil yaitu tentang sistem pembiakan ulat Hongkong otomatis berbasis Markov Decision Process dengan komunikasi wireless Internet of Things. Ulat Hongkong atau Tenebrio militor L merupakan serangga yang dibudidayakan untuk pakan burung, ikan, reptil, dan bahan baku kosmetik. Budidaya ulat Hongkong membutuhkan pengaturan suhu dan kelembapan optimal karena pengaruhnya terhadap produktivitas dan kematian ulat. Namun, pembudidayaan konvensional sering mengalami kendala perubahan suhu dan kelembapan yang dinamis. Teknologi Internet of Things atau IoT dan Markov Decision Process atau MDP diusulkan untuk mengatasi masalah ini dengan mengontrol kondisi lingkungan media pembiakan secara otomatis dan memungkinkan pemantauan jarak jauh. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan kematian ulat Hongkong. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem pembiakan ulat Hongkong berbasis Markov Decision Process dengan komunikasi wireless IoT. Sensor DHT22 mengukur suhu dan kelembapan secara real-time. Mikrokontroler Node MCU ESP8266 memproses data menggunakan algoritma Markov Decision Process untuk mengatur kipas, lampu UV, dan pompa air yang menjaga suhu dan kelembapan tetap optimal. Data juga dikirimkan melalui protokol MQTT untuk monitoring jarak jauh. State diagram Markov Decision Process terdiri dari 3 keadaan atau state dengan pengaturan perangkat yang berbeda untuk menjaga kondisi lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem otomatis untuk yang pertama, mengontrol suhu dan kelembapan media pembiakan ulat Hongkong secara optimal, yang kedua, mengurangi tingkat kematian ulat Hongkong, dan yang ketiga, memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem jarak jauh melalui komunikasi wireless IoT. Landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, ulat Hongkong hidup optimal pada suhu 28-30 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 70-80%. Yang kedua, Internet of Things atau IoT memungkinkan pengumpulan data lingkungan secara real-time dan kontrol otomatis perangkat. Yang ketiga, Markov Decision Process atau MDP adalah model pengambilan keputusan yang mempertimbangkan transisi antar state berdasarkan probabilitas input lingkungan untuk menentukan aksi optimal dalam mengatur kondisi media pembiakan. Yang keempat, sensor DHT22 untuk pengukuran suhu dan kelembapan yang terhubung dengan mikrokontroler Node MCU ESP8266 sebagai pusat pengendali. Tabel pertama yaitu hasil pengujian sensor suhu, di mana ada 2 pengujian yaitu termometer digital dan sensor DHT22. Pada termometer digital ada 4 pengujian yaitu yang pertama 26,7 derajat Celcius, yang kedua 24,6 derajat Celcius, yang ketiga 27,9 derajat Celcius, yang keempat 28,3 derajat Celcius. Sedangkan pada sensor DHT22 ada 4 percobaan juga. Yang pertama yaitu 26,39 derajat Celcius, yang kedua 24,6 derajat Celcius, yang ketiga 27,89 derajat Celcius, yang keempat 28,2 derajat Celcius. Sedangkan error yang didapat yang pertama yaitu 1,16%, yang kedua 0%, yang ketiga 0,036%, yang keempat 0,35%, dengan rata-rata error yang didapat yaitu 0,38% dan persentase ketelitian 99,62%. Pada pengujian sensor suhu menggunakan sensor DHT22 diperoleh hasil yang sangat akurat dibandingkan dengan termometer digital.
dengan rata-rata error hanya 0,38% dan persentase ketelitian 99,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sensor DHT22 dapat digunakan secara andal dan dalam mengukur suhu media pembiakan ulat Hongkong. Tabel yang kedua yaitu hasil pengujian sensor kelembapan, di mana ada dua pengujian yaitu termometer digital dan sensor DHT22. Di mana di termometer digital ada 4 hasil pengujian yaitu yang pertama 79%, yang kedua 85%, yang ketiga 84%, yang keempat 75%. Dan sensor DHT22 juga ada 4 pengujian, yaitu yang pertama 64,69%, yang kedua 75,6%, yang ketiga 75,69%, dan yang keempat 59,9%. Berdasarkan hasil pengujian sensor kelembapan, didapatkan errornya yaitu pada pengujian pertama 18,11%, pada pengujian kedua 11,06%, pada pengujian ketiga 9,89%, dan pada pengujian keempat yaitu 20,13%. Dan rata-rata error yang didapat yaitu 14,79% dan persentase ketelitian yaitu 85,21%. Untuk pengujian kelembapan pada penelitian ini menggunakan termometer digital yang terdapat fitur untuk mengukur kelembapan. Nilai error digunakan untuk menandakan nilai akurasi yang didapatkan pada saat pengujian. Nilai error tersebut dapat diekspresikan sebagai error sama dengan harga mutlak nilai ukur rujukan dikurang nilai ukur sensor dibagi nilai ukur rujukan dikali 100%. Pengujian sensor kelembapan menunjukkan hasil yang akurat dibandingkan dengan sensor suhu dengan rata-rata error 14,79% dan persentase ketelitian 85,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sensor kelembapan DHT22 masih memiliki deviasi yang cukup besar dibandingkan pengukuran termometer digital. Pada tabel ketiga yaitu tabel data pengujian keseluruhan sistem kontrol suhu dan kelembapan pada media pemeliharaan ulat Hongkong. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan data pengujian sistem kontrol suhu dan kelembapan pada media pembiakan selama 15 hari menunjukkan bahwa suhu disimpan pada kisaran rata-rata 26 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan rata-rata di kisaran 62% hingga 86% dengan memanfaatkan pompa air untuk menjaga kelembapan. Pada tabel keempat yaitu pemantauan terhadap ulat Hongkong pada media pemeliharaan, di mana media pemeliharaannya ada dua yaitu dengan alat kontrol dan tanpa alat kontrol. Dan yang diuji yaitu ada berat atau jumlah ulat yang mati pada minggu pertama dan minggu kedua, di mana pada minggu pertama dengan alat kontrol ada 45 gram atau 65 ulat dan tanpa alat kontrol yaitu 72 gram atau 106 ulat, di mana pada minggu kedua dengan alat kontrol ada 42 gram atau 59 ulat dan tanpa alat kontrol ada 62 gram atau 91 ulat. Dengan jumlah dalam 2 minggu, yang pertama dengan alat kontrol ada 87 gram atau 124 ulat dan tanpa alat kontrol ada 134 gram atau 197 ulat, di mana persentase rata-rata angka penurunan dengan alat kontrol ada 8,7% dan tanpa alat kontrol ada 13,4%. Pemantauan mortalitas ulat Hongkong pada media dengan dan tanpa alat kontrol otomatis menunjukkan penurunan kematian ulat yang signifikan pada yang menggunakan sistem kontrol otomatis. Berat ulat mati pada media yang menggunakan alat kontrol sekitar 87 gram dalam 2 minggu dibandingkan dengan 134 gram pada media tanpa kontrol.
Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sistem pembiakan ulat Hongkong berbasis Markov Decision Process dengan komunikasi wireless IoT ini efektif dalam mengatur suhu dan kelembapan media pembiakan secara otomatis dan optimal. Sistem ini menurunkan tingkat kematian ulat Hongkong secara signifikan dan memungkinkan pemantauan jarak jauh. Integrasi teknologi IoT dan algoritma Markov Decision Process memberikan solusi efisien untuk masalah lingkungan pembiakan ulat yang dinamis dan meningkatkan produktivitas. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.